Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Gimana tradingnya? Mohon maaf, hari ini agak terlambat untuk upload video karena tadi ada badai petir berisik sekali. Oke, eh, hari ini IHSG bergerak di tempat ya. Penutupan 0%. Jadi memang sempat naik juga sempat turun untuk IHSG hari ini. Nah, memang untuk video kali ini memang saya tidak akan banyak-banyak saham-saham yang sudah jalan atau sudah terbang. Saya akan buatkan watchlist dan trading plan untuk saham-saham yang bisa kita pantau besok. Mungkin biar nanti videonya nggak terlalu banyak saya upload, nanti biar teman-teman nggak bingung juga. Kita langsung masuk ke saham yang pertama ya, saham TAPG. Nah, TAPG ini kalau misalkan besok masih terus jalan, boleh nih teman-teman cicil ambil posisi di 735. Lalu kalau dia bisa break top box di harga 740, teman-teman boleh masuk lagi nih di 745. Jadi boleh beli di 735 dan 745. Targetnya itu di 800 dan 915. Untuk stop lossnya boleh pakai 690. Oke. Yang berikutnya yaitu saham GJTL. Nah, hari ini juga saya mantau terus GJTL pergerakannya. GJTL-nya berhasil breakout ya. Breakout 665 dan close di 670. Nah, kalau teman-teman ada yang beli hari ini di harga 670, bagus. Tapi misalkan belum beli, besok boleh beli lagi nanti di harga 675 atau di atas high hari ini di 685. Nah, targetnya adalah di 720, 730, 75 dan 755 atau kalau bisa tembus di 765 ya. Kalau pakai target yang high yang di tanggal 21 April itu terlalu dekat. Tuh di high-nya itu di harga 690 itu terlalu dekat, cuma satu tick dari kita beli, makanya saya pakai 720. Dan untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai 605. Kita lanjut ke watchlist yang berikutnya yaitu PNBS. Nah, PNBS hari ini mulai menguat lagi, besok boleh dipantau. Memang banyak saham-saham yang volume-volumenya kecil ini mulai bergerak ya. Ini boleh diperhatikan. Untuk PNBS besok kalau ada yang mau beli boleh ambil posisi di harga 66 atau misalkan dia bisa confirm close di harga 69 minimal closingnya. Nah, kalau bisa ambil di harga itu misalkan udah masuk dulu di harga 66 terus beli lagi di 69 itu boleh. Misalkan dia breakout di berhenti atau di closing di 69 boleh hold dulu. Atau kalau sudah beli di 69 atau beli di 66, targetnya itu langsung di 75, 83 dan 87. Untuk stop lossnya itu di 60. Seperti itu. Ini untuk PNBS. Jadi ini boleh diperhatikan besok. Lalu kita lanjut ke saham yang udah pernah kita bahas kemarin yaitu INKP. INKP masih menguat hari ini 2,12%. Nah, kalau yang sudah punya, yang sudah beli waktu breakout top box di harga 7925 atau beli di 7950, boleh naikkan trailing stopnya di 8200. Nah, kalau yang baru masuk nanti besok itu misalkan ini jalan lagi nih si INKP, bisa ambil posisi di harga 8525. Lalu stop lossnya di 7900. Dan targetnya masih sama yaitu di 8450, memang dekat. Terus nanti lagi ada di 8500, lalu ada di 8750. Lalu yang berikutnya itu saham yang suka barengan naiknya sama dia yaitu Tekim. Tekim hari ini bergerak terbatas ya, cuma 0,35% dan belum berhasil menembus resisten yang kemarin yaitu di 7225. Nah, jadi besok kalau misalkan masih berpotensi bergerak naik boleh ambil posisi di
7.250. Targetnya masih sama 7.425 dan 7.675. Untuk stop loss yang baru masuk besok bisa pakai 6.800, atau kalau yang sudah beli waktu breakout 6775 boleh naikkan trailing stopnya ke harga 7.000. Yang selanjutnya adalah saham bola. Nah, bola juga sudah 4 hari ini bergerak. Kalau misalkan besok dia lanjut lagi menguat, boleh nih ambil posisi di harga 400. Kalau misalkan terus masih bergerak naik ya. Nah, target terdekat itu di 428. Sorry, ini salah tulis ya. Saya edit dulu, ada di 428. Lalu 468 dan 490. Nah, dan stop lossnya adalah di 360. Dan misalkan kemarin juga teman-teman dari masuk waktu breakout 376 atau beli di 378 closing, stop lossnya boleh masih pakai 360 dan targetnya masih sama 428, 468 dan 490. Dan yang berikutnya adalah DKFT. Nah, DKFT juga menguat hari ini. Kalau yang kemarin masih hold, kan ini udah dari 3 hari yang lalu sudah saya share juga untuk DKFT waktu Teens dan teman-teman yang bergerak naik. Nah, ini boleh nih diperhatikan lagi besok kalau misalkan bergerak naik lagi, ambil posisi di 134, target di 142 dan 161. Untuk stop lossnya bisa pakai 124. Kita lanjut saham berikutnya yaitu Elsa. Elsa hari ini menguat 1,30%, 1,3% ya. Nah, ini menarik untuk diperhatikan hari ini. Dia bisa menembus ada resisten kuat di 310 ya. Di 310 saya perhatikan ke belakang nih ada resisten kuat juga. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia berhasil breakout top boxnya itu yang previous high di tanggal 30 Mei, yaitu di harga 316. Teman-teman bisa ambil posisi di 318. Lalu targetnya di 326, 334 dan 348. Untuk stop lossnya bisa pakai harga 296. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Asri. Nah, Asri hari ini bergerak. Ini juga saya pantau pergerakannya, apakah dia bisa breakout 173. Sayangnya belum sampai. Nah, besok kalau misalkan dia boleh untuk cicil beli atau spek buy di 171. Kalau dia bisa breakout 173 dan confirm di atasnya minimal di harga 174, boleh ambil posisi lagi. Nah, targetnya adalah di 180, 188 dan 196. Untuk stop lossnya kita bisa pakai di 158. Oke, lanjut saham Jaya Konstruksi atau Jekon. Oke, Jekon juga hari ini breakout nih, breakout top box. Itu breakout top box di harga 85. Nah, kalau teman-teman tadi udah ada yang masuk, bagus. Lalu kalau misalkan ada yang mau ambil posisi besok ini, makanya saya masukkan di watchlist. Kalau misalkan mau ambil posisi, bisa beli di antara harga 89 dan 91. Bagusnya di situ. Kalau dia bisa bertahan di harga itu, boleh ambil. Targetnya 109 dan 118. Sorry, ini typo lagi. Di 118. Stop lossnya boleh pakai harga 78. Lanjut CENT. Nah, CNT sempat menyentuh top box nih. Top box sempat disentuh 214 tapi dia nggak berhasil tembus. Nah, buat cicil beli besok boleh kalau misalkan dia lanjut di harga 211. Lalu kalau breakout 214 boleh ambil posisi di 215 nya. Jadi
buat cicil di 211. Kalau dia masih lanjut, boleh ambil posisi lagi di 215. Targetnya langsung yang pakai target yang tertingginya aja di 254 untuk ini ya, untuk besok. Nah, stop lossnya boleh pakai 195. Kita lanjut ke saham Indi. Saham Indi sayangnya hari ini tidak bisa close di harga 290. Artinya dia belum bisa breakout di harga previous close tertinggi di tanggal 4 Maret 2022. Itu hari ini juga saya tunggu tinggi Indi apakah bisa close di 2950, ternyata gagal 2940. Tapi besok kalau misalkan masih lanjut, boleh diperhatikan kita bisa ambil posisi di 2950 atau di atasnya high, di atasnya high itu di harga 3070. 3070. Kalau bisa bertahan di atas 3070 boleh, atau mau spek buy misalkan dari yang tahan nih di harga 2940-nya, ambil di 2950 boleh juga. Tapi ingat jangan terlalu pagi, lihat dulu pergerakannya, takutnya ini kan hari ini dia nggak bisa confirm di 2950, takutnya dia balik ke bawah. Nah, kalau misalkan dia berhasil, targetnya boleh pakai 3270, 3650 dan 3840. Untuk stop lossnya jika baru masuk besok boleh pakai 2700. Kita masuk saham berikutnya yaitu KPIG. Nah, KPIG ini sudah 2 hari ini masih lanjut naik. Nah, besok masih boleh diperhatikan. Kalau dia bisa ke harga 22, bahkan bisa breakout top boxnya harga 94, boleh ambil posisi di harga 95. Baik itu misalkan dia closing di 95 boleh, atau pas breakout kita masuk di harga 95 juga boleh. Targetnya yaitu di harga 101, 110 dan 119. Dan stop lossnya teman-teman bisa pakai 86. Lanjut yaitu MLPL. Nah, MLPL belum berhasil tembus 194. Ya, jadi masih ada resistance 193, dia belum bisa menyentuh harga 194. Kalau bisa dia bisa tembus ke 194, ini akan sangat bagus. Ini sudah 3 hari nggak berhasil, jadi mentok di 193 terus. Nah, besok boleh diperhatikan kalau misalkan tiba-tiba dia langsung sentuh 194, sekiranya akan bergerak naik, boleh langsung ambil posisi. Tapi lihat dulu, mesti hati-hati ya. Nah, target terdekat yaitu di harga 206, 236 dan 262. Stop lossnya boleh pakai 75. Ini masih boleh sangat diperhatikan. Yang berikutnya kita langsung aja ke MPPA. Nah, MPPA juga begitu. Dia belum berhasil confirm di atas 274. Sampai 276 turun lagi, 276 turun lagi. Belum berhasil confirm di atas 274. Kalau misalkan besok sekiranya kuat atau opennya sekiranya udah langsung ke 274 boleh, atau langsung ke 276 boleh nih ambil posisi, atau dilihat dulu teman-teman, lihat pergerakannya dia mau bergerak naik atau turun. Nah, boleh ambil posisi waktu dia breakout 274 atau di 276, atau mau nunggu sekalian break top box di top box 288, berarti teman-teman ambil harga di 290. Nah, untuk targetnya yaitu di 330, 386 dan 432. Stop lossnya teman-teman bisa pakai 250. Berikutnya saham PNIN atau Panin Invest Tbk. Nah, PNIN berhasil breakout close
close tertinggi ya, close tertinggi di tanggal 20 April. Nah, close tertinggi 20 April itu adalah 750, dan PNN berhasil close di 760. Ini boleh diperhatikan besok. Nah, teman-teman bisa ambil posisi jika dia break top box, atau bisa beli di harga 770 ya, di 770, dan targetnya di 790, stop lossnya di 720. Ini untuk track pendek aja, buat copet-copet boleh. Oke. Ini masih menarik untuk dicopet besok kalau misalnya teman-teman ada yang berminat nyopet. Lanjut ke laba. Nah, laba udah berapa hari ya, dari semenjak tanggal 24 sampai dengan 2 Juni ini belum berhasil menembus harga 177. Artinya maksudnya belum bisa confirm close di harga 177 atau close di harga 178. Nah, hari ini dia close di 177. Nah, kalau misalkan besok tiba-tiba dia langsung open di 178, boleh diperhatikan untuk order booknya sebelah kirinya sekiranya kuat nggak untuk tahan, boleh ambil posisi. Atau kalau mau nunggu dia naik dulu ke 183, tunggu turun lagi, kira-kira lanjut naik lagi, boleh juga. Nah, target terdekat di 193, lalu 208 dan 232. Nah, misalkan teman-teman besok ada yang masuk, ambil posisi 178 atau 183, boleh pakai stop lossnya di 165. Atau mungkin teman-teman ada yang masih hold ketika waktu dia breakout ini di tanggal 19. Nah, kalau breakout tanggal 19 bisa pakai trailing stop kalau masih ada yang hold. Kalau masih ada yang hold, teman-teman bisa pakai trailing stop di harga ini aja, 166 ya, satu tick doang bedanya. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya buat pantau besok, yaitu Krakatau Steel. Krakatau Steel masih bergerak naik perlahan ya, naik turun. Memang volumenya juga belum, transaksinya, turnovernya belum besar, tapi ini sangat boleh diperhatikan jika dia bisa close di harga 406 minimal. Kalau bisa close di harga 40 minimal, ini masih ada kemungkinan dia akan lanjut ke targetnya, yaitu 418, 442, 482. Dan teman-teman bisa pakai stop loss di harga 376. Tapi memang pergerakannya beberapa hari ini nggak terlalu cepet ya, pelan-pelan terus turun naik. Saya juga pantau hari ini cuma menyentuh 404, tapi nggak berhasil ditembus. Nah, besok boleh pantau lagi sekiranya kalau keras ini mau coba tembus dan bisa minimal close di 406, ini bagus. Oke, lanjut yang berikutnya yaitu WIM. Nah, WIM juga ini bisa teman-teman lihat ya, belum bisa move on dari 530. Close 530, sempat naik, close lagi 530, atau sempat naik ke 530 turun lagi. Nah, ini 530 nih bisa dikatakan dia sebagai resisten yang cukup kuat ya. Nah, memang hari ini opennya di atas 530, dia open di harga 535. Nah, kalau misalkan teman-teman besok ini sekiranya dia bisa close di atas 535 atau di 540, boleh ambil posisi dulu. Memang target terdekatnya di 560. Tapi kalau misalkan dia bisa close sampai penutupan di atas 560, berarti next targetnya di 615 dan 685. Ini juga masih bagus untuk diperhatikan untuk WIM. Dan stop lossnya bisa dipakai yaitu harga 495. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, yaitu Total Bangun Persada. Nah, hari ini dia menguat 7,1%.
Nah, ini sebetulnya dia sudah breakout di tanggal 30 Mei. Cuma karena volumenya kecil, saya nggak notice. Ternyata hari ini lumayan gede nih volumenya, jadi kepantau nih. Nah, besok kalau dia masih mau lanjut, boleh ambil posisi di harga 334 sampai 344. Dan untuk targetnya di 356, 360 dan 366. Untuk stop loss bisa pakai top box yang hari ini di bawah top boxnya, yaitu di harga 308. Oke, mungkin untuk video watchlist besok tanggal 3 ya, tanggal 3 Juni. Tanggal tanggal 3, benar, sorry. Tanggal 3 besok kita bisa pakai saham-saham yang sudah saya bahas hari ini atau di video ini. Nanti bisa diulang-ulang atau di post atau di screenshot. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah gabung dengan Telegram group yang ada di link deskripsi, teman-teman biasanya nanti saya akan notifikasi untuk saham-saham yang udah saya watchlist hari ini. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu. Jangan lupa untuk di-share juga videonya ke teman-teman yang lain. Semoga trading plan kita ini bisa berguna juga buat orang lain. Kita bisa sama-sama untung, kita bisa sama-sama berkembang, kita bisa sama-sama menaikkan portfolio kita di bursa Indonesia. Dan juga yang baru bergabung atau baru nonton video-video dari saya, boleh untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi-notifikasi untuk video-video terbaru. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Oke? Mungkin untuk video hari ini segitu dulu. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.